fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya majelis ilmu. Majelis ilmu itu indah, karena kata Rasul majelis ilmu itu adalah taman surga, dan surga itu di dalamnya hanya ada yang indah-indah saja. Malam hari ini, alhamdulillah, kemuliaan itu bisa kita dapatkan karena orang-orang yang berada di majelis ilmu, orang-orang yang insya Allah akan diberikan ketenangan jiwa, akan senantiasa diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, akan senantiasa mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat Allah. Kita berharap semua fadilah yang disampaikan oleh Rasul kita untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu malam ini insya Allah bisa kita dapatkan. Tidak ada sedikit pun ruginya ketika kita hadir di majelis ilmu. Baru saja kita melangkahkan kaki kita meninggalkan rumah menuju masjid yang tujuannya tentu saja adalah untuk beramal saleh, kecuali kita akan mendapatkan 3 doa dari malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ampuni dia, sayangi dia, dan terimalah taubatnya. Ikhwati fillah, mudah-mudahan umur yang masih tersisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu menggunakannya untuk kebaikan. Karena kita khawatir kalau seandainya umur tidak kita gunakan untuk beramal saleh, jangan-jangan umur kita habis untuk menambah catatan dosa. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang membawa hidayah, sosok figur yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah. Berbahagialah ketika kita berada di atas risalah itu. Berbahagialah ketika kita berada di atas hidayah itu. Mari sama-sama kita cintai sunnahnya. Mari sama-sama kita istiqamah berada di atas jalannya. Itulah satu-satunya jalan selamat yang mendatangkan kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tinggalkan semua perkataan kalau untuk mengikuti perkataan Nabi. Rela kita meninggalkan perkataan siapapun demi mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri-ciri ahlus sunnah. Itulah ciri-ciri generasi terbaik. Mereka melaksanakan semua yang dikatakan oleh Rasulnya, meskipun mereka siap untuk meninggalkan ungkapan-ungkapan yang lain. Tapi kalau ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsu, terkadang mereka siap untuk meninggalkan perkataan Rasul demi mengikuti perkataan orang lain. Itu satu sikap yang salah. Tentu saja satu tindakan yang tidak benar. Karena dalam kehidupan ini, panduan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk tetap istiqamah berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti di hari mahsyar
kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di suatu hari yang memang hari itu adalah hari yang sangat sulit. Hari yang kata Allah yaumun asir. Hari yang begitu sulit. Dan pada saat sulit itu yang kita butuhkan adalah syafaat dan pertolongan. Mudah-mudahan sekali lagi semua kita bisa mendapatkan syafaat itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah mulai masuk kepada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan persoalan akidah dan tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membicarakan urgensi tauhid dalam kehidupan umat manusia. Pentingnya tauhid dalam kehidupan umat manusia. Itu alhamdulillah sudah kita bahas. Nggak ada artinya kehidupan seseorang kalau seandainya tidak bertauhid. Karena kita diciptakan oleh Allah memang untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Apa makna ya'budun? Yuwahhidun. Jadi ya'budun itu bermakna yuwahhidun. Berarti Allah menciptakan kita supaya kita mentauhidkannya, supaya kita mengesakannya. Ketika kita sudah mentauhidkan Allah, disitulah kehidupan kita menjadi bermakna. Ketika kita sudah mentauhidkan Allah, disitulah kita sudah ikut arus untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita tidak bertauhid, berarti kita tidak melaksanakan sesuatu yang memang kita diciptakan untuk itu. Oleh karena itu, dakwatur rusul, dakwah semua rasul, awwalu da'watihim at-tauhid. Dakwah pertama semua nabi itu adalah tauhid. Untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi, awwalu da'watihim, dakwah pertama mereka mesti persoalan tauhid. Bukan persoalan yang lain-lain. Bukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan muamalah. Bukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah. Bukan itu yang pertama. Yang pertama sekali adalah at-tauhid. Bagaimana mereka mengajak semua umatnya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah urgensinya. Dan malam hari ini akan kita sambung insyaallah. Kita mengesahkan Allah dalam hal apa? Dalam hal apa kita harus esahkan Allah itu? Ada dalam 3 hal. Tapi akan kita bahas malam hari ini insyaallah dalam 2 poin. Ada 3 hal yang harus kita esahkan Allah. Yang pertama, kita harus mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Yang kedua, kita harus mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Dan yang ketiga, kita harus mengesahkan Allah dari sisi asma wa sifat. Ini pembahasannya saya yakin tentu akan sangat panjang. Maka kita coba dalam waktu kita yang singkat, kita ambil 2 poin pertama. Maka tema kita pada malam hari ini adalah mengenal rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Karena inilah yang harus kita esahkan. Kita kalau tidak punya keyakinan tauhid tentang rububiyah dan uluhiyah, berarti kita tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Dan itu merupakan sebuah penyimpangan dalam bertauhid.
sebuah penyimpangan dalam berakidah. Maka kita wajib memahaminya secara baik, secara benar. Karena memang untuk mengenali kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu juga memang melalui pengetahuan kita tentang rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sebagaimana yang disampaikan oleh nabinya, oleh rasulnya di dalam hadis atau sunnah-sunnahnya. Mari kita kenali dua istilah ini, ada rububiyah, ada uluhiyah. Rububiyah itu dari kata Rabb. Kalau uluhiyah itu dari kata ilah. Rububiyah dari kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau uluhiyah itu dari kata ilah. Kalau kita baca surat An-Nas, 3 ayat pertama, Allah bicara tentang itu. Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Di situ ada kata Rabbin Nas. Malikin Nas. Yang ketiga, Ilahin Nas. Yang pertama Rabbin Nas. Yang ketiga Ilahin Nas. Apakah Rabb dan Ilah di sini bermakna wahid? Dalam satu makna, atau Rabb dan Ilah di sini untuk dua makna yang berbeda? Maka Rabbin Nas berarti rububiyah. Ilahin Nas berarti uluhiyah. Dan Rabb, Ilah, Rabb dan Ilah itu dua sebutan untuk Allah Subhanahu wa taala yang kalau seandainya disebutkan secara terpisah berarti dia mengandung, kalau disatukan sebutannya dalam satu tempat disebutkan dua-duanya berarti dia punya makna yang berbeda. Kalau disebutkan dua-duanya dalam satu tempat berarti dia punya makna yang berbeda. Tapi ada saatnya nanti ketika disebutkan hanya kata Rabbu saja bisa tercakup di dalamnya makna ilah. Persis sama dengan kata Islam dan iman. Kalau dalam kaidahnya oleh para ulama, Islam dan iman itu idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu kaidahnya. Jika dia berhimpun dalam satu tempat berarti dia berpisah, berarti ada perbedaan. Tapi kalau disebutkan satu-satu pada tempat yang terpisah berarti dia punya kesamaan makna. Idza ijtama'a iftaraqa. Jika berhimpun berarti terpisah. Jika terpisah berarti berhimpun. Itulah kalau latar lek dari kaidah tadi. Ketika orang Arabi mengaku-ngaku beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arabi itu, orang-orang Badui Arab itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Dibantah oleh Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman kata Allah. Cukup kalian katakan kami sudah Islam. Berarti Islam dan iman beda atau sama? Ketika orang Arabi bilang kami telah beriman, disanggah oleh Allah, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Kalian hanya baru Islam saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman itu ke dalam. Berarti yang ada hanya ucapan lisan, sekadar Islam saja, belum beriman karena belum masuk iman ke dalam hati. Nah, dalam ayat itu disebut Islam dan iman dalam satu tempat dua-duanya, berarti maknanya berbeda. Tapi ketika nanti disebut satu-satu
disebut satu persatu, maka tercakup keduanya. Ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum, kenapa Allah tidak bilang situ wa antum mu'minun? Wala tamutunna illa, janganlah kalian mati kecuali wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kok Allah tidak bilang mukmin di situ? Padahal tadi mukmin lebih tinggi. Maka ketika disebutkan muslimun saja, di situ tercakup makna mukminun. Coba, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Kalau orang muslim, nah jadi jika disebut secara tersendiri masing-masing berarti mencakup kedua makna. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka berarti dia terpisah. Sekarang Rabb rububiyah, ilah uluhiyah, Rabbin nas, ilahin nas. Ketika disebutkan dua-duanya berarti berbeda. Maka rububiyah itu cenderung dimaknai oleh para ulama dengan khaliq wa raziq wa mudabbir umurin nas. Rububiyah itu intinya adalah kita mengenali kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang bisa. Itu rububiyah. Jadi kita mengesahkan Allah pada rububiyahnya, pada af'alnya, pada perbuatannya yang tidak mungkin ada orang lain yang bisa melakukan. Khalik contohnya, Allah sebagai pencipta. Adakah pencipta selain Allah? Tidak ada. Tidak ada satupun pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu perbuatan dia yang harus kita esahkan. Hanya dia yang seperti itu. Hanya dia yang bisa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, termasuk diantaranya manusia. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan semua makhluknya, maka Allah jugalah yang menentukan, menetapkan rezekinya selama mereka hidup. Maka Allah Raziq. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sungguh Allah itu Razzaq, Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang maha kuat, perkasa. Pemberi rezeki. Adakah pemberi rezeki kita selain Allah? Tidak ada. Yang memberi rezeki semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat hakim, sangat hikmah dalam menentukan rezeki makhluknya. Semua kebutuhan makhluk dalam hidupnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takaran yang Allah yang tahu. Manusia kira-kira berapa takaran rezeki yang dibutuhkannya seumur hidup dia, Allah sudah sediakan. Apakah takaran rezeki manusia sama dengan takaran rezeki semut? Tidak. Nabi Sulaiman itu pernah ditangkapnya semut. Berapa kebutuhan makanan kamu dalam 1 tahun? Kata Nabi Sulaiman kepada semut. Dibilang oleh semut, kalau dikumpul-kumpulkan wahai Sulaiman, makanan saya kira-kira sebesar biji kurma. Makanan semut. Kalau dikumpulkan dalam satu tahun. Sebesar itulah. Oh, kalau begitu, tahun ini saya nanggung rezeki kamu. Jadi kan selama ini kan Allah kan? Nah, sekarang yang ingin nanggung rezeki adalah Nabi Sulaiman. Minta izin dia kepada Allah, ya Allah, untuk semut ini tahun ini saya nanggung rezekinya. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman sebesar yang dia sebut tadi. Karena gitu, apa dia?
Dimasukkannya ke dalam satu tempat, dalam botol, ditutupnya botol itu, karena rezeki 1 tahun sudah ada, dibiarkan semut itu hidup. Iya, tidak habis. 1 tahun berikutnya, dibuka oleh Nabi Sulaiman, ternyata tidak habis. Yang dimakan oleh semut hanya separuh. Tidak habis sama dia. Kata Nabi Sulaiman, kamu bilang makanan kamu dalam 1 tahun itu sebesar biji kurma. Tapi kok sekarang tidak kamu habiskan? Berarti tidak sampai segitu. Apa kata semut? Sengaja saya tinggalkan separuhnya, wahai Sulaiman. Karena saya khawatir tahun depan kamu lupa dengan saya. Kalau Allah kan tidak lupa, dia kan? Saya habiskan sebesar biji kurma karena saya yakin Allah tidak akan lupa dengan saya. Maka saya habiskan semuanya. Tapi karena kamu yang nanggung rezeki saya di tahun ini, kamu taruh saya di tempat yang tertutup, saya khawatir kalau kamu melupakan saya 1 tahun berikutnya. Inilah persiapan saya. Maka Ar-Razzaq, Razik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari rububiyah. Maka kalau kita mau mengenali kebesaran Allah, mengenali siapa Rabb yang kita sembah, sesungguhnya kita mesti mengetahui seperti apa rububiyahnya Allah itu. Apanya yang harus kita esakan Allah itu dalam rububiyah. Maka secara sederhana kita bisa mengatakan seperti itu, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Dia di kehidupan kita. Semua hanya Allah. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Tidak ada orang mati kecuali Allah sudah berkehendak dia untuk mati. Dan tidak ada orang bisa melakukan itu. Dulu Raja Namrud ketika berhadapan dengan Nabi Ibrahim, kan ada hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Rabb saya yuhyi wa yumiit. Apa kata Raja Namrud? Saya juga. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ditantang oleh Nabi Ibrahim, coba buktikan. Gimana kamu menghidupkan dan gimana kamu mematikan? Diambilnya dua orang pemuda yang masih hidup, dibunuhnya satu, dibiarkannya hidup satu. Kata Nabi Ibrahim, nih, saya bisa mematikan yang satunya dan bisa menghidupkan yang satu lagi. Apakah dia yang menghidupkan yang satu ini? Enggak. Karena memang dia sudah hidup sebelumnya. Dan kehidupan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikiranya itu sudah yuhyi wa yumit. Dikiranya dia sudah bisa menghidupkan dan sudah bisa mematikan. Dibunuhnya satu, dibebaskannya yang satu lagi. Ketawa Nabi Ibrahim, oh kalau gitu ada satu lagi tantangannya, kata Nabi Ibrahim. Rabb saya menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan matahari dari barat. Kok leikan sanggup, so? Nah, coba terbitkan matahari dari barat. Karena selama ini terbitnya dari timur. Fabuhital ladzi kafar. Mati kutulah si kafir tadi. Ini bagian dari rububiyah. Maka kebesaran Allah akan sangat kita kenali melalui rububiyah Allah yang diceritakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Dan rububiyah itu perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin ada yang lain mampu melaksanakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid yang pertama. Inilah yang harus kita esakan Allah. Yakin kita bahwa dia sebagai Khalik. Yakin kita bahwa dia sebagai Razik. Yakin kita bahwa dia sebagai Mudabbir al-alam. Dia yang mengatur.
Yudabbirul amra, dia yang mengatur semua urusan kita tanpa terkecuali. Allah yang mengaturnya dan tidak akan ada yang lain yang bisa. Jadi kata Rabb secara terpisah dengan makna ilah, maka Rabb itu khusus untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Ada banyak ayat yang kalau ayat itu kita tadabburi, benar-benar membuat kita harus tunduk kepada Allah dengan kebesarannya. Saya ambil contoh, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Dialah Allah yang rafa'a as-samawati bighairi 'amadin, yang telah mengangkat, rafa'ah, mengangkat, as-samawati, langit-langit yang 7 lapis itu, bighairi 'amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang kalian lihat. Kita kalau tengok langit ada tiangnya, bahkan tidak tahu kita yang langit itu sekarang yang mana sebenarnya. Karena langit itu dalam hadis Nabi, hadis Isra, itu langit itu ada pintunya. Langit pertama ada pintunya dan ada Nabi yang menjaga. Ketika Nabi bersama Jibril alaihi salam ingin naik ke langit pertama, minta izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang itu? Ibnun Karim, anak yang mulia. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dibuka oleh malaikat penjaga, baru dia bisa naik. Kira-kira langit itu yang mana? Coba cari profesor fisika yang paling botak di dunia, ditanya dia yang langit itu yang mana? Tidak ada tentu. Apakah ketika mandang ke atas, itukah langit pertama? Hanya dulu ngakur udah sampai lonya ke langit itu begitu. Sedangkan Nabi-nya minta izin. Aduhnya Isra Mi'rajnya 70 kali saya. Kalah Nabi. Orang sufi, orang tarikat. Orang-orang yang cenderung beramal ingin hawa nafsunya aja. Nah, dia mengatakan sampai katanya ke Lauh Mahfuz. Bisa ditengoknya takdir-takdir manusia. Itu kebohongan yang luar biasa. Dalam ayat yang tadi itu, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang telah mengangkat langit berlapis-lapis tapi tidak ada tiang. Ini perbuatan besar yang hanya bisa dilakukan oleh yang maha besar. Hanya Allah. Tidak lo salah balapi-lapi. Tapi tanpa ada tiang. Pertama, kedua, adakah manusia? Jangan, tidak usah sebesar langit. Jadi tukang yang belum ahli. Suruh be rumah, mulai dari atok, jangan pakai tiang. Atok lah buat lupanya, boleh tahu dua wak. Besok masang bata kan sonang lah kan. Tak angin-angin punya letak pasang atok. Bisa? Dengan ukuran yang sangat kecil. Sekarang Allah 7 lapis langit. Bighairi amadin tarawunaha. Ini ayat-ayat yang menceritakan tentang rububiyah Allah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam, dalam artian berada tinggi di atas arsy. Ayat Al-Qur'an. Tsummastawa 'alal 'arsy. Dan ini harus kita imani. Harus kita percaya. Wajib hukumnya kita mempercaya bahwa Allah berada di atas arsy karena Allah yang bilang. Jangan seperti orang-orang ahlul kalam. Tidak mau percaya orang. Apa betul? Kalau Allah dibilang berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada
Itu tadi nemu. Tidak ada. Allah butuh kepada makhluk itu kufur kita kalau meyakini itu. Karena Allah adalah Khalik dan tidak mungkin Khalik butuh kepada makhluk. Apakah Allah menciptakan ars karena Allah butuh? Tidak. Sama dengan Allah menciptakan malaikat. Diciptakanlah malaikat mencabut nyawa. Siapa-siapa akan mati, disuruh oleh Allah Ta'ala pencabut nyawa begitu aja. Cabut ya. Apakah Allah butuh kepada malaikat maut? Kok tidak ada malaikat maut, tidak bisa mati? Apakah Allah menciptakan malaikat karena dia butuh? Diciptakan pula oleh Allah malaikat Mikail. Apa fungsi malaikat Mikail? Mengatur hujan, kapan hujan turun, nanti tumbuhlah rumput-rumput. Itu malaikat kojo, malaikat Mikail. Kalau tidak ada malaikat Mikail, kira-kira tidak bisa hujan turun? Bisa. Berarti Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh. Lalu kenapa dikatakan Allah menciptakan arsy? Karena dia butuh? Tidak sama sekali. Yang harus kita yakini, ini ayatnya. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia berada di atas arsy. Selesai. Kita tinggal mengimani. Begitulah imannya para sahabat. Allah yang menyebutkan 7 ayat dalam Quran yang langsung Allah bilang istawa 'alal 'arsy. Itu yang langsung. Kalau yang isyarat-isyarat yang tidak langsung, kata Ibnul Qayyim, lebih 2000 dalil yang mengatakan itu bagian dari rububiyahnya Allah sesuai dengan yang ada pada ayat. Lalu apa kata Allah lagi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dialah yang menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Segala sesuatu, matahari dan bulan itu semuanya yajri, berjalan, berputar, beredar li ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Berarti ada saatnya nanti matahari berhenti. Ada saatnya nanti bulan berhenti dari kerjanya. Karena ketaatan matahari itulah terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, itulah ketaatan dia. Bulan nanti ada bulan purnama, muncul dia dengan begitu indahnya, itulah ketaatannya. Maka ketaatan makhluk-makhluk Allah selain manusia itu karhan, terpaksa. Tapi ketaatan manusia tau'an wa karhan. Tau'an itu kita sukarela. Kalau karhan terpaksa, memang harus seperti itu. Bumi ini ketaatannya diinjak-injak oleh kita. Tidak bisa dia menolak. Karena mau untuk itu dia diciptakan. Kalau boleh menolak, bumi tidak mau diinjak-injak. Ketaatan hewan korban adalah untuk disembelih setiap hari raya Idul Adha. Itulah ketaatan dia. Kalau boleh memilih, dia tidak akan mau untuk disembelih. Tapi dengan disembelih itu ketaatan dia, itulah bentuk taatnya. Tapi manusia ketaatannya kepada Allah tau'an, dengan sukarela. Suruh sholat, ada yang sholat, ada yang tidak. Suruh puasa, adakah umat Islam yang tidak berpuasa? Tidak ada, jadi banyak. Sholat, wallahu alam kebenaran penelitiannya. Ternyata setelah diteliti, umat Islam ini yang sholat tidak sampai separuh. Entah iya atau tidak lah penelitian. Tetapi itu menunjukkan betapa besarnya jumlah itu. Karena memang ketaatan mereka tau'an, sifatnya pilihan, ikhtiar. Beda sama ketaatan makhluk lain. Ketaatan makhluk lain selain manusia karhan. Pohon karet, apa ketaatan kepada Allah?
Nah, di tara-tara sedekah. Oh beda Pak taranya. Nah, itulah ketaatan dia. Dan ketaatannya mendatangkan kebaikan. Ketaatan semua makhluk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Karena makhluk lain diciptakan untuk manusia. Sekarang pertanyaannya, manusia diciptakan untuk apa? Untuk yang menciptakan semua makhluk tadi itu. Jadi semua makhluk diciptakan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Dan manusia diciptakan untuk bertauhid kepada yang menciptakan semua makhluk tadi. Tapi betapa banyak manusia yang tidak menyadari itu. Baik, masuk waktu Isya, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita, nanti insyaallah kita akan berikan waktu untuk bertanya jawab. Kembali kita kepada salah satu dari ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya. Perbuatan Allah yang tersendiri yang hanya bisa Dia untuk melakukannya. Tadi dikatakan kullun yajri li ajalin musamma. Semuanya akan yajri, berlalu, beredar, berputar. Li ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditetapkan. Lalu yudabbirul amra, yudabbir, dabbara yudabbiru. Dialah yang mengatur semua perkara, semua urusan kita. Dialah Allah yang mengatur. Tidak ada yang mengatur selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan siang untuk ma'asya. Allah ciptakan malam untuk libasa. Maka tiba-tiba kalau udah malam, lah pasti juga ngantuk. Memang harus lolok. Memang Allah sudah diaturnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kalau lah datang pagi, terbit matahari, pasti kita akan bersemangat semua untuk mencari nafkah. Memang kewajiban kita. Tapi kalau sudah datang malam, tidak bisa dipasul. Kok dipasul Jawa kan azab, dicondo. Memang untuk lolok, untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah sudah atur itu semua. Dan bersyukurlah kita Allah ketika Allah mau mengatur seperti itu. Dan tidak mesti kita lawan. Karena memang Allah ciptakan fitrah kita untuk seperti itu. Dan ketika Allah mengatur, Allah sediakan semua fasilitas dalam pengaturannya. Dibuatnya manusia itu suka makan, nyado saat lita betul. Tapi Allah sediakan semua kebutuhannya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Dia yang yudabbir al-amr. Dia yang mengatur semua urusan kita. Tinggal kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibolehkannya kita makan. Tapi ada nanti di antara makanan-makanan yang diharamkan. Apakah semua makanan dihalalkan? Tidak. Ada yang diharamkan. Siapa yang mengharamkan itu? Allah. Dan Allah ketika mengharamkan satu bentuk makanan, pasti itu merusak. Dek mau rusak tadilah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang halal-halal nak kan diharamkan oleh Allah. Hanya yang diharamkan oleh Allah al-khaba'ith. Dan yang dihalalkan oleh Allah adalah at-tayyibat. Semua yang baik-baik Allah halalkan. Semua yang buruk-buruk Allah haramkan. Begitulah Allah mengatur. Cuma kadang-kadang manusia ini egonya, hawa nafsunya, macam-macam. Yang haram halal juga. Yang halal lah boleh. Kalau yang haram aja bisa dihalalkan, apalagi yang memang yang. Nah, kebesaran Allah melalui rububiyah. Nah, itu nanti harus memang melahirkan uluhiyah. Tapi itu nanti.
Karena tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Ini kalau kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan nanti dengan rububiyahnya Allah, ujung dari ayat itu selalu mengarah kepada kita harus tunduk kepada Allah. Contohnya ayatnya ini, kita belum selesaikan. Apa kata Allah? Yudabbirul amra wa yufassilul ayati. Allah merinci tanda-tanda kebesarannya itu. Tanda-tanda kebesaran Allah bisa kita lihat bahkan pada diri kita sendiri. Tanda-tanda kebesaran Allah bisa kita lihat pada alam. Kalau pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri, hendakkah kalian ingin mencoba untuk mengetahuinya lebih dalam? Agar tahu kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Kalau kita dengarkan keterangan dokter, berapa liter darah yang mengalir di tubuh kita setiap detik? Coba tanya dokter, dan dokter pernah menjelaskan itu. Itu enggak 1 liter 2 liter yang terus berproses di dalam tubuh kita. Kita bisa bernapas sehingga dengan itu kita bisa disebut orang yang hidup. Karena al-hayyu yatanaffas, yang hidup itu adalah bernapas. Bagaimana cara kita bernapas? Ikan seperti apa bernapasnya? Kalau memang semua yang hidup itu bernapas, pohon bernapas enggak kira-kira? Seperti apa? Jangankan bernapas, bertasbih saja mereka iya. Burung yang terbang mengepakkan sayapnya begini, dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata kuncinya, walakin la tafqahuna tasbihakum. Tapi kalian tak paham dengan tasbih mereka. Jadi pada diri kita saja itu kebesaran Allah akan terlihat. Yufassilul ayat. Alam secara keseluruhan kalau kita tengok, nampak kebesaran Allah. Yang kalau tidak pantas untuk dibanding-bandingkan. Kita tengok pohon yang di samping rumah kita. Daunnya, warnanya, laba tahun-tahun, jadi itu ya warna. Coba kalau awak mencak dindingnya, 6 bulan lah tidak jadi itu warna. Lah berubah ya. Sementara ada daunan dengan warna hijaunya. Laba tahun-tahun, Allah tetapkan warnanya seperti itu. Kalau ada orang berkebun jeruk atau mangga, ada yang manis, sebelah itu manis, sebelah situ asam. Tanahnya sama, yang menyiramnya sama, airnya itu juga. Kok bisa hasilnya beda? Tidak ada yang bisa kita protes, kembalikan kepada Allah, itu kehendak Allah. Karena ketika ada yang asam, berarti ada makhluk Allah yang butuh pada yang asam itu. Diciptakan oleh Allah tumbuhan di sekeliling rumah, wak. Contoh, tidak ada arti, itu kesan ubek, saudara. Dan macam-macam nama, daun-daun apa, penyambung nyawa ke nama atau apa penyambung nyawa apa nama ada pak ya, namanya penyambung nyawa berarti ubek kan, padahal nyawa Allah Ta'ala ya, macam-macam. Jahe jadi ubek juga, kunyit jadi ubek juga. Itu ndak jo nak bersyukur. Segala yang tumbuh bisa berbuah. Segala yang berbuah bisa dimakan. Segala yang bisa dimakan mungkin mengenyangkan, mungkin untuk obat. Tanam je lah tampang mangga di samping baru, jangan dipedulin sudah tuh. Tiba-tiba soal buah ya. Tu lainnya aja punya lo kalau buah. Diminta ada orang cik. Ada bisa orangnya, beliau maunya ini. Yang dapat gratis ya. Minta cik. Abang beli tu.
Kita kalau ingat kebesaran Allah dalam kehidupan kita, dan wajib untuk kita ingat. Ingatan kita, iman kita kepada rububiyah, itu nantinya akan melahirkan uluhiyah. Tapi saya tidak yakin kita akan bahas uluhiyah pada malam ini, walaupun judul awal. Ya, dua judul mengenali rububiyah dan uluhiyah. Saya tidak yakin kita akan bahas pada uluhiyah, karena rububiyah belum selesai. Ini untuk rububiyah ada itu satu ayat, dan ujung dari ayat tadi, ini isyarat ini. Ujung dari ayat itu apa? La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ya Allah bicara rububiyah tadi kan? Tapi ujungnya apa? La'allakum, mudah-mudahan kalian biliqa'i rabbikum, dengan perjumpaan kalian dengan Rabb kalian nantinya tuqinun, kalian yakin. Berarti harus yakin kalian bahwa nanti akan bertemu dengan ini uluhiyah. Maka rububiyah tidak boleh berhenti sampai di situ. Kalau sekadar yakin Allah pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam, lalu berhenti sampai di situ, sama wajah orang kafir Quraisy. Tidak ada beda orang. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu yakin Allah sebagai pencipta. Banyak ayat dong. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban? La yaqulunna Allah. Mereka berkata Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah. Mereka akan berkata Allah. Berarti orang Quraisy yakin tak Allah pencipta? Yakin, tapi mereka berhenti sampai di situ. Orang mukmin enggak. Karena ujung ayatnya la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kalian yakin nanti bahwa nanti kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Berarti kita akan dihisab. Kalau persoalannya sudah hisab, berarti bukan lagi pada rububiyah, tapi pada uluhiyah. Nanti soal uluhiyah akan kita bahas. Saya ambil satu ayat lagi, nanti kita bertanya jawab setelah itu. Kata Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah sesuai dengan yang seharusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semuanya, seluruh bumi ini dan segala isinya, qabdatuhu yaumal qiyamah, berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Bumi dan seluruh isinya. Apa godang bumi? Nanti ada dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was samawatu matwiyatum biyaminih subhanahu. Langit-langit yang 7 lapis itu matwiyatun, digulung. Nanti Allah canda awak menggulung hamba awak kan tikar kok bisa digulung. Langit yang berlapis-lapis itu nanti oleh Allah dia akan gulung biyamini, dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka syirikkan. Mereka yakin Allah sebagai pencipta, yakin mereka Allah pemberi rezeki, tetapi tetap mereka syirikkan. Giliran untuk taat, mereka taatnya bukan kepada Allah. Giliran untuk diminta untuk beribadah mereka bukan kepada Allah. Maka subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini dalam ayat ini ada banyak pelajaran besar yang perlu kita ambil dalam kajian akidah, yang nanti kita kembangkan lebih luas pada poin yang ketiga. Nanti pula lagi itu setelah uluhiyah, asma wa sifat. Karena di sini dikatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya nanti itu akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis Nabi, ada sebuah hadis, saya catatkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.
Imam Muslim, apa kata Rasul? Wal jibalu wasyajaru ala isbi' summa yahuzuhunna fayaqulu anal malik anallah. Al jibal wasyajar, gunung-gunung dan pohon-pohon ala isbi' itu berada di satu jarinya Allah Subhanahu wa taala. Summa yahuzuhunna, lalu Allah goncangkan semuanya pada hari kiamat nanti. Dan Allah mengatakan, Anal Malik, sayalah Raja. Anallah, sayalah Allah. Dalam hadis yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Mas-samawatu sab'u wal araduna sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit-langit yang 7 lapis itu serta bumi-bumi yang 7 lapis itu di kafir rahman. Kalau kita kaf itu ini telapak tangan kita. Kalau kafir rahmannya Allah kita tidak tahu, tapi artinya itu dan bentuknya seperti apanya itu bukan urusan kita. Kita hanya meyakininya saja. Nah, langit 7 lapis, bumi dan 7 lapis itu seperti sebutir pasir di telapak tangan kita. Terbayang besarnya Allah. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, itu seperti sebutir pasir di telapak tangan kita. Ini yang subhanallah, ini yang maha suci Allah, ini yang Allahu Akbar. Oleh karena itu, iman kita kepada rububiyah mesti membuat kita tunduk dan taat hanya kepada Allah. Tidak boleh sekedar meyakini bahwa Dia sebagai pencipta, Dia maha besar, Dia pemberi rezeki, tapi yang ditaati tidak Dia. Samalah nanti dengan orang-orang Quraisy, mereka sebenarnya percaya kepada sifat-sifat rububiyah, ketentuan rububiyah yang ada pada Allah tadi. Mereka percaya, cuma mereka berhenti hanya sampai di situ. Tidak dilanjutkan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, jadi sekali lagi rububiyah itu adalah kebesaran Allah yang harus kita esakan Dia dalam perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan kita, yang hanya Dia yang bisa. Dia yang menguji kita dengan musibah, Dia yang menguji kita dengan penyakit, Dia pula yang menyembuhkan kita dari penyakit itu. Dia pula yang mengeluarkan kita dari musibah itu. Jadi kalau sakit, wak jangan capek buat sangko. Ya kadang ya kalau sakitnya sore tu dikongkonang deh. Dia siapa sedang membantah tadi pagi ya. Mungkin ini agak yang penyakit kayaknya. Orang yang kena tuduh. Orang yang beriman sikapnya tidak seperti itu. Ketika mendapat musibah, inna lillah, kan itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segera kembalikan kepada Allah, karena hidup kita berada dalam ketentuan Allah, hidup kita berada dalam kehendak Allah. Kalau sakit sehat bekok, jangan dokter dipuji-puji, coba Allah yang kita puji. Untunglah dokter tu potamu bek dan kau tidak mati dan ini. Memang dokter bisa. Tidak ada satupun manusia yang bisa membeli kesembuhan. Manusia hanya bisa membeli obat. Kesembuhan datang dari Allah. Kalaulah kesembuhan bisa dibeli, tidak ada orang kaya sakit. Ternyata sakit orang kaya banyak, baru sakit orang miskin. Karena tidak bisa membeli kesembuhan. Yang bisa hanya membeli obat. Nah, minumlah obat itu sebagai ikhtiar. Tetapi berharaplah sembuh dari Allah. Fal tatadawaw wa la tatadawaw bil haram. Berobatlah kalian ya Rasul, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Karena kesembuhan datang dari Allah.
Kalau kita berobat dengan cara yang diharamkan, sementara kesembuhan datang dari Allah, jangan-jangan kesembuhan tidak kita dapatkan, justru dosa yang sudah kita dapatkan. Kadang-kadang kesembuhan dicari dari cara yang syirik, dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang merusak iman, merusak akidah. Padahal kesembuhan datang dari Allah. Syirik berarti melakukan sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah. Gimana ceritanya? Oh, nyo sehat deh Pak Ustaznya. Pergi ke dokter tak soal sehat danya. Sekali pergi ke dukun tuh sehatnya. Pernah tak dengar kata-kata seperti itu? Ada itu. Dia sedang diuji oleh Allah. Ada iblis yang sedang merusak keimanan dia. Itu awal dari rusaknya iman. Karena dia seolah-olah tidak lagi menyerahkan kesembuhan itu, memintanya kepada Allah, tetapi kepada seseorang yang dianggap sebagai orang pintar lah nemu. Orang pintar tu kasan nyo sekeliling apa enggak sado. Inyolah yang pintar di antara orang yang ada tadi itu. Maka namanya orang pintar. Padahal tidak pintar dia. Cuma karena yang datang tu bodoh, maka jadi kalau Bapak datang juga ke orang pintar, berarti hati-hati, jangan rusak iman kita. Cari ikhtiar yang benar, cari cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya cukupkan. Tapi untuk uluhiyah, insya Allah kita bahas nanti. Sekarang kita cukupkan satu saja, rububiyah. Saya berikan kesempatan untuk bertanya jika ada. Betul. Tapi kalau pertanyaan yang sama, bagaimana menjelaskan? Orang ateis itu tidak percayanya. Tidak percayanya kalau Ta'ala tidak percaya. Iya. Iya. Yang pertama, kita sedang menghadapi orang yang tidak percaya kepada Allah sendiri. Kalau tidak percaya kepada Allah, otomatis tidak percaya kepada kalam Allah. Berarti tidak bisa pakai ayat, tidak bisa pakai hadis. Jadi beda dalil tidak masuk situ malah kan. Memang solusinya oleh para ulama itu adalah dengan sesuatu yang bersifat logika. Umpama soal kesembuhan, kalau kita katakan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, tidak percaya kepada Allah. Tidak. Kesembuhan itu bukan karena Allah, yaitu karena hukum alam ketika kita melakukan asbab. Sekarang begini, ada 2 orang yang sakitnya sama, atau 3 orang sakitnya sama, ditangani oleh dokter yang sama. Si A, B, C. Sama sakit. Sama rumah sakit itu, ya rumah sakit. Sama dokter yang menangani. Si A 2 hari sehat. B 4 hari sehat. C mati. Coba tanya orang ateis itu, kok bisa? Biar dia yang berpikir, biar dia yang berlogika. Kalau memang sakit sesuai dengan usaha kita pasti sembuh. Ikut 2 hari sehat, itu juga dokter. Ikut 4 hari, ikut hari ketiga mati. Kok bisa terjadi? Maka dulu ada yang bilang Imam Ahmad, ada yang bilang Abu Hanifah. Tapi saya ingat saya itu Abu Hanifah. Atau Imam Ahmad ketika didebat oleh ateis. Ateis itu mengatakan alam ini tercipta dengan sendirinya. Bukan ada yang menciptakan, yaitu Tuhan yang kamu yakini tadi, bukan itu katanya.
Inginlah diadakan perdebatan di depan umum. Disepakati waktunya, tempatnya, ada tempat besar, dihadiri oleh masyarakat. Sudah berkumpul masyarakat dari pagi, ateislah datang. Sok-sok bagak ada datang. Yang imam nih tidak muncul-muncul. Lah salat zuhur tidak je muncul. Lah salat asar tidak je muncul. Nah kan takwinnya, sangko takwin dia. Tak tolok berdebat dia. Sudah semakin sore barulah datang. Datanglah Imam Ahmad agak terburu-buru sambil minta maaf. Maafkan saya datang terlambat karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Kata orang ateis tadi. Saya dari pagi sudah ingin datang. Cuma karena saya tinggal di seberang sana, tidak ada satupun sampan yang bisa membawa saya untuk menyeberang. Saya tunggu terus. Sampai pada akhirnya waktu sore, ketika saya hampir putus asa, tiba-tiba hanyutlah potongan papan, kepingan-kepingan papan hanyut satu persatu, dan tiba-tiba papan itu membentuk jadi sampan. Tiba-tiba jadi sampan dia. Nah karena sudah jadi sampan, masuklah saya. Dan sampan itu yang mengantarkan saya ke seberang. Ini makanya saya bisa sampai. Apa kata orang ateis? Gila kamu. Sampan bisa, papan-papan tadi bisa menjadi sampan dengan sendirinya. Apa kata Imam Ahmad? Kalau sampan yang sekecil itu kamu tidak yakin tidak ada orang menciptakannya, apakah alam yang sebegini besar tidak ada yang menciptakan? Mati kutu langsung, tidak tahu, tidak ada cerita sudah tuh. Sampan yang sebegitu kecilnya, berapa ukuran sampan? Tidak yakin kamu dia terjadi dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan atau yang membuatnya. Apakah alam yang sebegini besar? Kamu tidak yakin ada orang yang menciptakannya, ada yang menciptakannya? Diam dia dan selesai bubar. Tidak jadi perdebatan, cuma itu perdebatan. Dan tidak ada satupun ayat yang dibacakan. Tidak jadinya ayat, tidak perlu. Tidak masuk ayat. Nyekek Allah sendiri dia tidak. Nah maka memang solusinya adalah bagaimana membawa ke dalam logika-logika yang ada. Termasuklah dalam soal-soal yang tadi itu. Allah menciptakan bukan karena kebutuhannya. Karena ketika dia tidak menciptakan, apakah Allah tidak mampu untuk melakukan? Ketika tidak ada malaikat maut, apakah Allah tidak bisa menciptakan? Sekarang malaikat maut itu satu atau jenis? Malaikat maut. Terjadilah kecelakaan kereta api. 10 gerbong. 10 itu 2 orang isi. 10 jatuh mati saudara. Berapa orang malaikat maut saudara? Nah, siapa yang bisa mematikan itu semua? Allah. Itu perkara gaib yang kita tidak bisa mengakal-akalinya. Yang jelas ada namanya malakul maut. Sekarang semut mati kena malaikat maut tidak mencabut nyawanya? Apakah hanya manusia saja? Apakah hanya untuk manusia saja atau semua yang bernyawa? Kalau mati berarti ada malaikat maut. Nyamuk sudah mati. Pukul, nah, sekali pukul nyawa melayang. Matilah nyamuk. Apakah hanya untuk manusia? Jadi banyak perkara-perkara yang yang dalam kehidupan kita sendiri yang kadang jarang untuk kita baca, tapi yang jelas Allah ciptakan malaikat maut sesuai dengan fungsinya. Dan fungsinya adalah untuk mengurus persoalan kematian. Namun malaikat maut tentu mengurus soal kematian.
Nah bisa saja semua kematian itu adalah urusan dia. Karena Allah yang membebani dia itu. Bukan karena Allah butuh. Itu beda sama manusia. Kenapa rektor dia perlu wakil satu? Rektor ada wakil satu, ada wakil dua, ada wakil tiga. Karena dia butuh pada wakil satunya. Kalau wakil satu nantilah macam-macam, gantilah. Allah menciptakan malaikat dengan tugasnya bukan karena dia membutuhkan. Apapun yang dibutuhkan oleh apapun yang diciptakan oleh Allah bukan karena dia membutuhkan. Tidak satu pun Allah butuh kepada makhluk karena memang dia Khalik maha dalam segala-galanya. Kufur kita kalau kita katakan bahwa Allah butuh kepada yang diciptakannya. Karena dia berkehendak untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya, ada tujuannya, iya, ada maksudnya, iya, tapi bukan karena dia butuhkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Iya. Rezeki. Iya. Sekarang semenjak itu cuma 10 kilo tapi bagaimana menyikapi dengan kejadian yang iya. Ketika Allah tutup satu pintu rezeki, berarti Allah ingin membuka pintu rezeki yang lain. Tapi kita mesti beriman, mesti percaya. Saya kasih logika. Ular kalau nyari makan sudah apa? Jalannya, jalan, cai, dapet makan. Kalau ularnya badannya sudah besar, tidak bisa berjalan lah. Dengan apa dia diberikan kemampuan dapat rezeki oleh Allah? Kekuatan hisab. Kekuatan hisab ini dulu tidak ada orang. Karena dia masih mampu mendapatkan rezekinya dari berjalan ke mana-mana. Ketika sudah tidak mampu karena badannya besar, Allah berikan kemampuan hisab. Lewat tikus dihisabnya, lewat macam-macam dihisab. Allah berikan kekuatan itu. Kenapa kekuatan itu sekarang ada? Dulu tidak ada. Dulu belum dibutuhkan. Tapi sekarang dia butuhkan. Tertutup satu pintu, Allah ganti dan pintu yang lain. Yang tadi itu karena cepat berputus asa. Jangan bayang dia potong 10 kilo. Kok sekilo lagi ya. Atau ngomel ya kerja di air. Ndak dia coba untuk cari-cari di mana peluang-peluang yang mungkin nanti akan ada satu peluang lain yang lebih. Pada akhirnya nanti kalau dah ketemu yang lebih besar, apanya untung lay aktif jalan tolnya. Itunya saudara. Kalau sudah ketemu, banyak orang macam itu dek untung lay potong, untung lay cenikun. Dulu ndak mampu dah kesal dia dengan peristiwa itu. Ketika dia sudah tahu hikmahnya, pada akhirnya jadi ketika ada satu takdir yang di pintu rezeki ditutup oleh Allah, ndak kan tertutup semuanya kalau kita masih hidup. Ya kalau masih hidup awak berarti rezeki masih ada. Kapan kita mati? Kalau stok rezeki kita sudah habis. Lah habis catatan rezeki berarti mati. Ketika kita bagian rezekinya masih ada,
maka belum akan. Maka yang tadi itu ketika terjadi sesuatu, dia tinggal mencoba untuk membaca peluang. Membaca peluang yang lain. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang nanti bisa dia dapatkan. Tapi kalau hanya sibuk dengan memikirkan yang telah terjadi, tidak menghabiskan waktu untuk memanage yang akan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, itulah akibatnya. Jadi kadang-kadang kita dihindarkan oleh Allah dari satu musibah, kadang hanya sekedar untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Ditutup satu jalan ini, jangan-jangan nanti dibukanya 3. Ada cerita saya baca, tapi entah benar entah tidak. Ada seseorang yang, tapi tentu tidak topik malah pukul kan. Orang yang mencari, kalau isi rokok itu apa namanya? Tembakau. Itu yang dia butuhkan untuk sesuatu. Entah untuk rokok, tapi dia membutuhkan tembakau. Keliling dia seharian nyari di kampung itu tidak ada orang jual tembakau. Padahal dia sangat butuhkan. Tapi dia berpikir, jangan-jangan yang butuh tembakau bukan hanya saya. Mungkin ada orang lain yang membutuhkan tembakau. Dan dia akan mengalami kesulitan seperti yang saya rasakan. Kalau begitu, saya mesti jual tembakau di sini. Inilah biaya dia mencari karena dibutuhkan. Ternyata tidak ditemukan. Lalu dia berpikir, jangan-jangan yang butuh seperti ini bukan hanya, berarti mereka mengalami kesulitan yang sama. Kalau begitu, saya harus hadir untuk menjadi solusi. Apa solusinya? Mulai hari esok saya harus jual tembakau di sini. Ya enggak doang jual. Dan dimulainya memang jual tembakau itu. Akhirnya jadi kaya raya. Ini namanya membaca peluang. Ketika ada sesuatu yang kesulitan yang dia rasakan, tapi pada akhirnya justru peluang besar. Jadi kaya raya bos tembakau. Nah, terlepas nanti aku itu contoh Ustaz untuk okok adanya. Jangan kakin ada nikah saya hanya ikut kena bawa ngiler mereka ada pati bulu ada Ustaz kamu okoknya. Nah, itu maksud ini membaca peluang. Jadi kadang-kadang ada kesulitan yang kita hadapi, ternyata itu peluang untuk mendapatkan sesuatu. Ini baru hanya kena jalan tol diaktifkan aja, lalu kita bingung. Maka jangan bingung. Pintu rezeki Allah itu banyak. Tinggal kita aja yang ketuk-ketuk pintu rezeki itu. Dokek-dokek karena punya sakiru. Tapi kalau kita menjauh terus dari dia, berarti kita yang ingin menjauh dari rezeki. Dekat-dekat yang pemilik rezeki itu, dekati dia. Ketuk pintunya. Ya Allah, panggil dia. Sebut langsung dengan lisan kita. Tidak usah diwakil-wakilkan ke orang lain. Ini banyak loh kan orang tidak nyoba asuh orang. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dia hadapi dengan cara seperti itu, jangankan jalan tol. Jangankan jalan tol, ada orang yang terbakar kedainya dengan isi-isinya. Itu putus asa. Kalau jalan tol kan berkurang tadi kan? Kalau tembakau habis. Tapi ketika dia menghadapinya dengan iman, oh, saya harus introspeksi diri. Jangan-jangan ini adalah hukuman Allah untuk saya. Saya harus berubah. Lebih kayu berapa tahun? Maka Abdurrahman bin Auf itu gagal jadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf. Karena tawakalnya kepada Allah dalam berdagang itu kelas tinggi. Tingkat tinggi. Sengajanya dia itu menjual kurma yang rusak, boleh jangan laku. Ternyata hari itu ada khusus orang yang mencari kurma yang buruk. Akhirnya habis juga jadi. Contoh itu Abdurrahman bin Auf. Piting aja.
Kan min haitsu la yahtasib, kan Allah yang bilang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berarti rezeki kita bukan dari kerja kita, dari takwa kita. Maka saya ulang lagi, tidak ada hubungan kerja sama rezeki. Rezeki sama takwa. Karena Allah bilang, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi untuk semua persoalan kehidupannya, dan Allah beri rezeki dengan jalan-jalan yang tidak dia duga. Tingkatkan ketakwaan kita, rezeki pasti melimpah. Jangan takut jalan tol diaktifkan. Lah, siapa tahu ada pintu lain yang sedang disiapkan oleh Allah. Jika dia ketok pintu itu, lady julu orang, insya Allah akan sampai ke tangan dia. Maka sekali lagi kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah yang mengatur kehidupan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup? Udah jam 8. Ini jam 8 gini ulawi so. Dulu jam 8 dulu no. Aluna populer kini. La malam so. Cukup ya? Sekira sampai di sini kajian kita malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sambung dengan poin yang berikutnya. Berarti masih 7 judul soalnya untuk bulan depan. Tapi buat bagian kedua. Kita kenali baik-baik rububiyah Allah dan uluhiyahnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sempurnakan. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah, bisa mendapat ilmu dengannya. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah itu karena kekurangan ilmu, karena kebodohan, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama